Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengaji, untuk belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat ridha kepada kita, keberkahan dalam hidup kita, kesehatan dalam zahir batin, dan kesempurnaan iman Islam kita, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan sukses, lancar, manfaat, barokah, zahir batin, fiddin wa dunya wal akhirah. Kedua, salawat kita haturkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, marilah kita membaca tawasul kepada guru-guru, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga kita. Alamana wa salafana shalihin ridallahu bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdhalih adada ni'amillah wa ifdhalih. Alhamdulillah, kita selanjutnya membaca doa awal perkuliahan. Silahkan masing-masing di tempatnya membaca doa awal perkuliahan. Yang kedua adalah bab tentang agama-agama pra-Islam, agama-agama yang ada sebelum Islam datang, yang dianut oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Dan juga ada berapa macam agama-agama yang ada pada saat itu. Untuk latar belakang yang terjadi di bangsa Arab sudah saya jelaskan semuanya di latar belakang itu. Asal usul bangsa Arab juga saya sampaikan. Namun di sini ada tugas yang harus Anda kerjakan, yaitu mohon nanti akan saya beri PDF-nya ini beberapa lembar. Yang selanjutnya saya minta Anda membuat mind mapping atau bagan pohon gitu ya. Jadi dari akar terus menyebar seperti nasab begitu. Silakan dibuat satu foto saja, satu lembar, boleh ditulis di kertas, boleh digambar, boleh pakai desain, lebih bagus, lebih baik, pasti nilainya juga lebih bagus. Satu anak satu, nanti silahkan di-upload di feed Instagram kelas masing-masing dengan mencantumkan nama, NPM, fakultas jurusan di captionnya. Sekali lagi nanti per orang mohon buat bagan pohon ataupun bagan mind mapping gitu, asal usul bangsa Arab ya, asal usul bangsa Arab. Ini sampai kepada agama masyarakat Arab pra-Islam. Jadi di sini nanti ada berapa asal usul bangsa Arab itu sendiri, kabilahnya siapa, terus dari kabilah itu muncul suku-suku apa, sampai sekarang yang ada ini dari keturunan siapa. Nah, ini nanti mohon
dibuat mind mapping bagan pohon mulai dari akar sampai menjalar, itu seperti nasab itu ya, seperti keturunan gitu. Nanti dibuat foto, nanti diupload di feed IG Instagram kelas masing-masing, individu tugasnya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan agama yang ada pada masyarakat Arab pra-Islam, sebelum Islam ada, mengenal keyakinan terhadap satu Tuhan, tauhid. Itu adalah Islam, monoteisme, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak mengajarkan adanya 3 Tuhan seperti Hindu, dan berbeda dengan Hindu, ajaran Hindu, dan juga ajaran Kristen yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anak dan mempunyai istri. Dan itu sangat tidak mungkin sekali pada kepercayaan Islam. Ajaran ini dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga Nabi Ismail. Kepercayaan mengakui Allah sebagai pencipta, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Akbar, Malikul Mubin, Allah Azza wa Jal adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengatur segalanya, Allah adalah Tuhan semesta alam. Ada beberapa macam-macam agama yang ada yang kita fahami saat ini, yaitu agama samawi dan agama ardi. Itu menurut perbedaan agama itu sendiri. Agama samawi adalah agama yang diturunkan oleh Allah, atau agama yang ada wahyu yang diturunkan dari langit. Agama ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Agama ini memiliki kitab suci yang otentik, asli dari Tuhan. Yang kedua, mempunyai nabi dan rasul yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan lebih lanjut dari wahyu yang diterima. 3, agama samawi, wahyu dapat dipastikan kelahirannya. Ajarannya serba tetap, tidak ada perubahan. Kalaupun ada perubahan, berarti adanya revisi atau adanya perombakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Berarti agama itu tidak murni, seperti halnya agama Yahudi dan agama Nasrani. Kebenarannya bersifat universal, yaitu berlaku bagi manusia, masa dan keadaan, tidak berubah oleh zaman, tidak berubah oleh keadaan. Contoh agama samawi ini adalah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitabnya yaitu Al-Quran. Begitu juga dengan agama-agama lain seperti Nasrani dan Yahudi, yang awalnya pun adalah ajaran yang murni daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekarang agama Yahudi dan agama Nasrani banyak perubahan dari segi aturan dan kitab sucinya, karena memang adanya perombakan yang dilakukan oleh para pendeta dan pengikutnya mengikuti nafsu mereka masing-masing. Adapun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi terdahulu dan ajarannya, yaitu seperti yang di kitab Aqidatul Awam, Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairin mar. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Khatimul Anbiya wal Mursalin. Dan kitab Al-Quran inilah yang memuat beberapa ajaran kitab Yahudi, Nasrani, dan menyempurnakan semua ajaran yang ada di dalam kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Jadi adalah Al-Quran ini final, tidak ada penyempurnaan lagi. Penyempurnaan itu sendiri adalah final dari kitab Taurat, Injil, Zabur. Maksudnya di sini final, tidak ada penjelasan lagi, berbeda. Maksud saya adalah ajarannya itu sendiri. Jika keterangannya yang mujmal itu bisa ditafsil atau diperinci dengan hadits-hadits daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan Zabur kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Selain kitab-kitab di atas, ada juga suhuf, lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
Yang kedua, agama ardi. Agama ardi ini adalah agama yang tumbuh berkembang berdasarkan unsur budaya, kedaerahan, serta pemikiran tokoh tertentu yang kemudian diterima secara umum. Agama ardi ini tidak memiliki kitab suci. Adapun ciri-ciri agama ardi, yaitu yang pertama adalah agama ardi diciptakan oleh manusia. Kemungkinan ya tokoh agama ataupun orang-orang yang dipercaya. Kedua, tidak memiliki kitab suci yang didasarkan kepada wahyu Tuhan. Yang ketiga, tidak memiliki nabi dan rasul sebagai pemberi petunjuk dan penjelas agama. Yang keempat, agama ardi berasal dari suatu daerah tertentu dan kepercayaan masyarakat. Yang kelima, ajaran ardi dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi lekang oleh zaman, lekang oleh masa, lekang oleh tempat. Berbeda dengan agama samawi yang bersifat universal, tidak lekang oleh waktu, tempat, ataupun zaman. Yang keenam adalah konsep ketuhanan yang diajarkan, yaitu panteisme, dinamisme, dan animisme. Kepercayaan pada sesuatu barang ataupun keyakinan-keyakinan mitos dan sebagainya. Contoh kitab ardi adalah kitab-kitab yang disusun oleh manusia dan ajaran itu sendiri. Seperti halnya Tripitaka, Weda, Zen Avesta, Shishu Wujing, dan sebagainya itu. Ya, pengalaman pribadi di Jepang itu juga ada agama Shinto. Agama Shinto itu juga bisa dianggap sebagai agama ardi, karena mereka tidak mempunyai nabi, tidak mempunyai utusan, dan mereka juga tidak mempunyai kitab suci. Ajarannya adalah ajaran kebaikan menurut keyakinan mereka yang dianggap baik. Akan tetapi mereka mempunyai kuil sebagai bentuk penghormatannya. Yang dianggap Tuhan dari mereka adalah tempat-tempat atau barang-barang atau tumbuhan atau sesuatu yang luar biasa. Contoh pegunungan, pohon yang besar, itu mereka anggap sebagai Tuhan. Mereka nikahnya mengikuti Kristen, mengikuti agama Nasrani, matinya mengikuti agama Buddha. Nikahnya di gereja, matinya dikubur. Itu agama Shinto. Kesimpulannya, luas daratan Jazirah Arab sebesar itu 1.745.900 meter persegi. Daerahnya sebagian besar kurang subur karena memang gurun ya. Gunung, batu, gurun pasir kering dan panas, berbentuk 4 segi panjang, batas barat Laut Merah, timur Teluk Persia, selatan Samudra India, utara gurun Irak dan Syria. Asal usul bahasa Arab terdiri dari, nah ini yang nanti saya minta untuk dibuat bagan ya, pohon itu tadi, bukan bagan, apa itu, mind mapping lah, seperti pokoknya nanti dibuat gambar gitu ya, bisa didesain yang sangat bagus ataupun digambar, boleh nanti difoto, terserah, sekreatif mungkin ya. Yang penting satu orang harus membuat satu. Kapan dikumpulkan Pak? Minggu depan. Saya tunggu minggu depan, semuanya sudah diupload di Instagram kelas masing-masing. Bangsa Arab terdiri dari Arab Ba'idah, seperti yang pertemuan pertama, bangsa Arab kuno, kaum Ad, Samud, Amaliqah, Yudisa, dan Amin. Arab Baqiyah yang kedua, seperti Arab Aribah, keturunan Qotan, Jurhum, Kahlan, dan Himyar. Arab Musta'aribah, keturunan Ismail, Quraisy, suku Quraisy, sedangkan agama dan kepercayaan terdiri dari agama Tauhid, yaitu agama Islam, Wathaniyah, Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'ah. Klasifikasi tersebut kemudian disebut dengan agama. Secara garis besar, agama tersebut menjadi dua, yaitu agama ardi dan agama samawi. Itu dari saya. Terima kasih. Cukup untuk pertemuan kali ini. Saya harap semoga Anda semua sehat, diberkahi oleh Allah, mendapatkan ilmu yang manfaat barakah, zahir batin fid dunya wal akhirah. Doa masing-masing mohon dibaca dengan baik, memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah wa naqsulana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.